Om Swastiastu. Selamat malam Pak Sunar dan selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang analisis obligasi. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Saya Nimade Mega Utami Putri, absen 13 sebagai moderator sekaligus sebagai presentator pertama, dan Kadek Yulia Mertianingsih, absen 21 sebagai presentator kedua. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai dengan materi pengertian obligasi dan karakteristik obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi merupakan istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Obligasi atau yang juga dikenal dengan istilah bond merupakan sertifikat atau surat berharga yang berisi tentang pengakuan atas hutang oleh penerbit obligasi kepada investor atau pemberi pinjaman. Inti dari pengertian obligasi adalah sertifikat atau surat berharga yang isinya adalah kontrak antara investor selaku pemegang obligasi dengan perusahaan penerbit obligasi yang menyatakan bahwa pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana kepada perusahaan penerbit obligasi. Berikut terdapat beberapa pengertian obligasi yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya. Yang pertama, menurut Jogianto, pengertian obligasi atau bond adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Yang kedua, Hartono menyatakan bahwa obligasi bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga tetap jika ada. Yang ketiga, menurut Samsul menyatakan bahwa obligasi merupakan surat utang pihak swasta maupun pemerintah kepada masyarakat domestik atau dalam negeri maupun masyarakat internasional atau luar negeri dengan imbalan kupon atau diskon dan pelunasan pokok lebih dari 1 tahun. Yang keempat, Fahmi menyatakan bahwa obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan pada undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Yang kelima, bagi Husnan, baik pemerintah maupun perusahaan, obligasi merupakan opsi pendanaan yang menarik karena memiliki jangka waktu yang relatif panjang dengan biaya yang relatif murah. Umumnya diberikan setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sampai dengan jangka waktu tempo yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan sebuah instrumen untuk berinvestasi antara penerbit atau emiten dan investor berupa surat berharga berisi perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu utang atau kewajiban yang harus dilunaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Atau secara sederhana dapat disimpulkan bahwa obligasi adalah sertifikat yang berisikan kontrak antara investor dan perusahaan dengan nilai nominal, menyatakan bahwa investor maupun pemegang obligasi telah memberikan pinjaman sejumlah dana untuk pihak perusahaan. Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi memiliki beberapa karakteristik umum, di antaranya yang pertama, nilai penerbitan obligasi, jumlah pinjaman dana. Dalam penerbitan obligasi, maka pihak emiten akan dengan jelas menyatakan beberapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang ada dikenal dengan jumlah emisi obligasi. Yang kedua, jangka waktu obligasi. Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Untuk obligasi pemerintahan bisa berjangka waktu lebih dari jangka waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Makin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap memiliki risiko yang semakin kecil. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan kupon obligasi. Yang keempat, jadwal pembayaran suku bunga. Kewajiban pembayaran kupon tingkat suku bunga obligasi dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya.
Bisa dilakukan triwulan atau semesteran. Yang kelima, jaminan. Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Dalam penerbitan obligasi, kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila memberikan jaminan berbentuk aset, setiap perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi investor. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, untuk materi jenis obligasi dan penilaian harga obligasi akan disampaikan oleh Yulia. Kepada Yulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis obligasi dan penilaian harga obligasi. Yang pertama, ada materi tentang jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang umumnya diperdagangkan itu ada 8. Yang pertama itu ada obligasi dengan jaminan. Nah, obligasi ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset atau aktiva tertentu. Yang kedua, ada obligasi tanpa jaminan. Obligasi ini diterbitkan tanpa menggunakan jaminan aset real tertentu. Yang ketiga, ada obligasi konversi. Ini merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan jumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi itu mampu mempunyai kesempatan untuk memperolehnya. Lalu yang keempat, itu ada obligasi yang disertai dengan waran. Nah, ini merupakan opsi jangka panjang untuk membeli sejumlah saham biasa pada harga tertentu. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham pada perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kelima ada obligasi tanpa kupon. Ini merupakan obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Yang keenam ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Ini adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Yang ketujuh ada putable bond. Ini merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir, itu adalah junk bond. Ini adalah obligasi yang berisiko tinggi, namun memberikan retur yang tinggi, yang dimana diterbitkan untuk membiayai utang perusahaan yang sangat besar, major atau perusahaan yang bermasalah. Baik, materi selanjutnya itu adalah penilaian harga obligasi. Menurut Sudarwati, tahun 2010 ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga obligasi. Di antaranya ada likuiditas obligasi. Ini merupakan tingginya volume dan frekuensi transaksi perdagangan obligasi di pasar obligasi. Selanjutnya ada maturity. Ini merupakan masa jatuh tempo, di mana tanggal nilai pokok obligasi tersebut harus dilunasi atau dibayar oleh penerbit obligasi. Dan yang terakhir itu adalah kupon. Ini merupakan pendapatan suku bunga yang diterima oleh pemegang obligasi atas perjanjian dengan obligasi tersebut. Pada umumnya, perhitungan penilaian harga obligasi itu menggunakan YTM atau Yield to Maturity. Ini merupakan tingkat retur yang disyaratkan dengan asumsi bahwa obligasi akan dipertahankan sampai waktu jatuh tempo. Untuk menentukan nilai atau harga obligasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menentukan nilai sekarang dari pendapatan kupon yang diperoleh setiap tahunnya, menentukan nilai sekarang dari nilai par yang akan diperoleh pada saat obligasi jatuh tempo, dan yang terakhir yaitu menjumlahkan nilai sekarang dari pendapatan kupon dan nilai par. Berikut ada rumus yang bisa digunakan untuk menghitung penilaian harga obligasi. Selanjutnya ada contoh penilaian harga obligasi. Obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1.000 dengan memberikan kupon sebesar 16% per tahunnya. Pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, jika diasumsikan bahwa tingkat bunga pasar saat itu sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah berapa? Jadi dari rumus yang telah diberikan, itu kita tinggal memasukkan angkanya, di mana P sama dengan sigma 40, T sama dengan 1 dikali 160. Ini adalah besar kupon. Dibagi 2 per 1 ditambah 0,16. Ini adalah besar bunganya. Dibagi 2 ditambah 1000. Ini adalah besar nilai parnya per 1 ditambah 0,16 dibagi 2. Jadi dapat hasil sebesar Rp1.000. Nah, harga obligasinya yakini sebesar Rp1.000. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi tersebut diperdagangkan pada nilai parnya.
Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yulia atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan materi yang telah kami paparkan yaitu obligasi merupakan instrumen investasi berupa surat berharga yang mencerminkan hubungan utang antara penerbit atau emiten dan investor, di mana investor meminjamkan dana dengan imbalan pembayaran bunga atau kupon dan pelunasan pokok utang pada waktu jatuh tempo. Instrumen ini memiliki berbagai karakteristik seperti nilai nominal, jangka waktu, tingkat suku bunga, jadwal pembayaran kupon, dan jaminan. Selain itu, terdapat berbagai jenis obligasi, termasuk obligasi dengan atau tanpa jaminan, obligasi konversi, obligasi tanpa kupon, dan lainnya. Harga obligasi memiliki beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga seperti likuiditas, jatuh tempo, dan kupon. Penilaian harga obligasi penting untuk investor guna menentukan apakah obligasi tersebut layak dibeli atau dijual. Perhitungan harga obligasi umumnya menggunakan pendekatan yield to maturity atau YTM yang mencakup nilai sekarang dari kupon dan nilai par pada jatuh tempo. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih. Om Santi 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 Om.